Hai teman-teman semuanya, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Marketing Communication. Hai juga buat Bu Mona. Kali ini kita mau presentasi sekaligus diskusi. Dan untuk konsepnya memang kita agak beda nih. Kita mau pakai podcast santai untuk menjelaskan subbab-subbab dari buku yang sudah ditulis oleh Ibu Dr. Laila Monaganim dan Bapak Dr. Edi Kurnia. Untuk bukunya ini Komunikasi Korporat Konteks Teoritis dan Praktis. Dan kali ini saya nggak sendiri, tapi nanti akan ada diskusi kelompok bareng teman-teman saya lainnya. Ada Mas Diki, boleh saya hai Mas Diki. Halo Bu Mona dan teman-teman semua. Dan ada juga Mas Lugas. Boleh saya hai Mas Lugas. Halo Bu Mona dan juga teman-teman Milkom tercinta. Dan hari ini kayaknya kita nggak bisa tampilin muka kita, tapi kalian tetap bisa dengerin suara merdu kita. Dan semoga untuk presentasi kali ini nanti bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini. Mau langsung masuk ke materi aja. Nanti kita akan bahas bab-bab yang berkesinambungan dari buku yang tadi saya info, bukunya Ibu Dr. Laila. Dan kesempatan kali ini saya mau jelaskan di bab 6, yaitu hubungan komunitas. Boleh di next slide. Ya, silakan Mbak Rina. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi hubungan komunitas, kita harus tahu dulu nih kenapa sih kita belajar pentingnya komunikasi korporat. Jadi kenapa kita harus belajar ini gitu? Karena kita tahu lah ya kalau saat ini tuh untuk perubahan bisnis di era konvensional ke digital itu berasa banget. Dan ini pastinya bakal memunculkan berbagai macam tren global. Pastinya juga nanti bakal berpengaruh terhadap perubahan model bisnis korporat. Nah, untuk itu, korporat harus dong punya strategi komunikasi yang tepat untuk para stakeholder-nya. Karena kan kita tahu nih sekarang kebutuhan stakeholder itu kan beda-beda. Jadi kita harus cari tahu juga kebutuhan mereka apa dan gimana caranya. Dan itu cuma bisa kita tahu kalau kita belajar komunikasi korporat. Gitu nggak sih, guys? Ya, betul. Karena di dalam suatu organisasi itu komunikasi yang paling penting agar tersampainya pesan yang dapat atau mungkin yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, setuju banget sama Diki. Mas Lugas ada yang mau ditambahin nggak? Kenapa sih kita tuh harus belajar komunikasi korporat? Kenapa sih Mas Lugas tuh milih Markom dan mau memperdalam untuk komunikasi korporat? Kira-kira kenapa tuh? Oke, jadi setelah sedikit banyak baca dari bukunya Bu Mona, ternyata komunikasi korporat itu sangat amat penting ya. Yang tadinya sebatas tahu ketika di korporasi itu hanya butuh PR doang, ternyata enggak. Itu perlu banyak sekali komunikasi yang harus dijalin baik dari internal maupun eksternal. Iya, benar banget. Bersama dengan divisi-divisinya, mungkin sampai level top management, sampai shareholder. Sementara di luar kita membutuhkan strategi komunikasi juga untuk menghandle ataupun menyampaikan pesan dan juga tujuan dari si korporat ini gitu, untuk para konsumen maupun ke para media, government dan sebagainya sih. Ternyata seluas itu. Iya, benar banget. Korporat itu. Iya, setuju. Kalau ternyata komunikasi korporat itu luas banget karena untuk segmennya sekarang udah bukan customer lagi ya. Ya nggak sih Mas Lugas? Bener ya? Tapi kita harus kayak memaintain berbagai macam stakeholder kayak pemerintah, komunitas, kayak gitu kan ya. Iya. Oke, ini tadi beberapa opini kita tentang pentingnya komunikasi korporat. Sekarang kita mau langsung masuk nih ke pembahasan bab 6, yaitu hubungan komunitas.
Ini juga salah satu yang bakal dipelajari di komunikasi korporat. Gimana sih hubungan komunitas yang harus kita bangun gitu. Boleh di next slide. Ya, sudah. Oke, jadi di bab 6 ini hubungan komunitas atau community relation, untuk poin pembahasannya nanti yang mau di-highlight adalah pastinya kita harus tahu dulu nih pengertian hubungan komunitas itu apa. Lalu tujuannya kenapa nih mengadakan hubungan komunitas? Dan bentuk-bentuknya kayak gimana hubungan komunitas? Langkah-langkahnya untuk melakukan hubungan komunitas, dan kita juga bakal kasih kalian studi kasus supaya apa yang kita jelaskan bisa relate sama kehidupan gitu. Boleh di next slide? Sudah. Oke. Nah, ini yang pertama nih. Pengertian hubungan komunitas. Apaan sih hubungan komunitas? Jadi kalau menurut teorinya, teori Gregory, community relation atau hubungan komunitas itu adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Nih mau digarisbawahi ya, saling menguntungkan dengan satu atau lebih stakeholders untuk meningkatkan reputasi perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang baik bagi masyarakat. Nah, jadi ini yang saya mau garis bawahi adalah hubungan komunitas itu satu adalah hubungan kerjasama. Yang kedua itu harus saling menguntungkan untuk beberapa atau seluruh stakeholder pastinya lah ya. Lalu pastinya juga harus meningkatkan reputasi perusahaan. Gitu. Penting nggak sih menurut kalian hubungan komunitas? Sangat penting, Mbak Rina. Ini bisa kita, kalau saya bisa kasih contoh yang sederhana itu simbiosis mutualisme mungkin ya. Analoginya hampir sama kayak gitu. Jadi kayak dua orang berhubungan tapi saling menguntungkan gitu Iya, loh, Mbak Rina. betul. Ya, Boleh di next slide mungkin. sudah. Oke, nah ini adalah tujuan hubungan komunitas. Tadi kan kita udah tahu nih pengertian hubungan komunitas, saling menguntungkan pastinya, kerjasama antara korporat dan juga komunitas. Tujuannya apa sih? Yang pertama pastinya kita berhubungan dengan komunitas untuk memberikan informasi pada komunitas itu sendiri tentang organisasi kita, produk kita, pokoknya apapun yang berhubungan dengan value yang ada di perusahaan kita mau berbagi ke masyarakat lewat komunitas-komunitas yang ada. Terus yang kedua, kita juga mau meluruskan kesalahpahaman dalam menggalang dukungan dan pastinya kita mau mendapatkan opini yang positif gitu. Lalu untuk tujuan yang ketiga, mengetahui sikap pengetahuan dan harapan komunitas, mendukung sarana kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan aktivitas budaya untuk mendapatkan pengakuan yang baik dari pemerintah setempat, lalu untuk membantu perkembangan ekonomi lokal, dan juga yang terakhir ini tujuan hubungan komunitas untuk mendapatkan dukungan secara hukum yang akan mempengaruhi iklim kerja komunitas. Itu kurang lebih untuk tujuan hubungan komunitas menurut Kutlib, Center, and Broom gitu. Kalau Mas Lugas sendiri nih, untuk tujuan hubungan komunitas kira-kira dari 7 ini mana sih yang paling kena gitu loh untuk menjelaskan tujuan hubungan komunitas secara general? Kalau menurut saya ya, dengan adanya sebuah komunitas yang di-maintain dengan strategi komunikasi tadi tentunya akan berdampak banget ya sama publisitas dari si korporat ini gitu. Dan kalau melihat dari tujuannya sendiri, kayaknya saya lebih mementingkan yang pertama banget sih, memberikan informasi pada komunitas tentang organisasi itu sendiri. Jadi terkadang dengan tadi yang Mbak Rina bilang, perkembangan teknologi itu yang makin maju lah ya istilahnya. Jadi terkadang informasi itu kan simpang siur. Iya, bener banget. Nah, itu jadi diperlukan adanya kayak semacam informasi yang tepat dari sumber yang tepat juga untuk para komunitas ini sih. Iya, karena kalau misalkan kita udah kasih informasi ke organisasi yang lain-lainnya gitu ya, otomatis mereka juga bakalan paham gitu ya, dan pasti bakalan support
usaha kita gitu lah ya kurang lebih Mas Lugas ya. Betul. Iya. Nah, dari hal itu juga bisa ini sih sesuai dengan tujuan hubungan komunitas yang kedua, yaitu menggalang dukungan dan opini yang positif. Iya, pasti Kalau bakal misalkan, ya, berkelanjutan ya. ya betul. Kalau misalkan gitu, sebuah korporat atau komunitas atau organisasi itu memberikan informasinya yang secara jelas, baik, yang memang disajikannya dengan bagus gitu kan, itu kan dapat menggiring opini yang positif gitu loh. Dan Nah, itu juga dapat apa namanya, memberi semangat lah untuk kinerja perusahaan juga, terutama iya, orang-orang yang ada di dalamnya. Gitu. iya, iya. Benar banget. Oke, setelah tujuan hubungan komunitas ini, saya mau ke next slide. Ya, Ya, next slide ini adalah tentang bentuk-bentuk hubungan komunitas. Boleh di next? sudah. Oke, lalu untuk bentuk-bentuk hubungan komunitas sendiri ini menurut Esman itu ada 4. Yang pertama adalah enabling linkage, yaitu bentuk hubungan antara organisasi dengan kelompok sosial yang memberikan otoritas dan kontrol yang memungkinkan organisasi eksis. Nah, contoh kayak hubungan kita dengan pemerintah yang akan mempermudah kita untuk mendapatkan perizinan sehingga nanti organisasi otomatis bisa eksis dong untuk menjalankan usahanya di suatu wilayah atau di tempat tersebut. Lalu untuk yang kedua ini ada functional linkage. Ini adalah hubungan dengan karyawan lokal atau organisasi lain yang menggunakan produknya. Lalu yang ketiga ini ada normative linkage. Ini hubungan organisasi dengan organisasi lain yang menghadapi masalah yang sama atau memiliki nilai-nilai yang sama. Lalu yang keempat ini ada diffuse linkage, yaitu hubungan dengan elemen dalam masyarakat. Jadi kalau kita simpulkan untuk bentuk-bentuk hubungan komunitas ini organisasi dengan pemerintah satu, lalu organisasi dengan karyawannya atau organisasi yang pakai produk atau jasanya. Lalu yang ketiga ini ada hubungan organisasi dengan organisasi yang punya masalah yang sama, dan yang terakhir ini adalah hubungan dengan masyarakat gitu. Ada yang mau didiskusin nggak Mas Lugas atau Mas Diki tentang bentuk-bentuk hubungan komunitas nih? Ya, kalau aku kira tuh bentuk-bentuk hubungan komunitas ini emang dari 4 ini sih memang semuanya penting ya. Karena dengan menjalin hubungan yang baik, sesuatu yang kerjasama pasti bakal terjalan dengan baik juga. Seperti yang tadi di awal gitu kan, sebagai pentingnya komunikasi korporat itu apa namanya, hubungan antara organisasi dengan organisasi lain untuk saling menguntungkan gitu loh. Terlebih kan ini yang kalau saya kasih contoh ini normative linkage gitu kan, hubungan organisasi dengan organisasi lain yang menghadapi masalah yang sama. Contoh ya kan, sebuah perusahaan yang yang bergerak di bidang perbankan. Nah, itu kan namanya mereka tuh menghadapi masalah yang sama gitu. Kayak terbentur dengan peraturan OJK, LPS gitu kan. Nah, itu kan pasti dia memiliki nilai-nilai sama gitu kan. Mungkin dari berbagai bank itu ada wadahnya atau mungkin ada ininya untuk saling berkomunikasi dan membentuk hubungan komunitas itu sih. Iya bisa jadi ya kayak gitu karena mereka punya hal-hal yang harus dihadapi bersama gitu lah, masalahnya mirip gitu ya. Jadi oh kita ya udah kita jalin kerjasama aja nih biar saling menguntungkan gitu kan ya. Perusahaan kamu dapat ini, perusahaan saya dapat ini gitu. Jadi sama-sama dapat exposure gitulah ya dari hubungan komunitas yang mereka lakukan gitu ya kurang lebih ya. Ya kurang lebih, dan juga ya ini bakal terjadi B2B gitu, back to back bisnis. Jadi kayak misalkan perusahaan Astra ya kan yang bergerak di bidang otomotif. Nah, dia menjalin kerjasama dengan sebuah sekolah menengah kejuruan. Nah, bisa kan itu dengan menjalin hubungan atau komunikasi korporat itu bisa nih siswa-siswanya yang setelah lulus dari sekolah bisa langsung maksudnya bisa untuk apa namanya, join nih di dalam perusahaan Astra tadi gitu sih Marina. Oke. Mas Lugas ada yang mau ditanggapi dari slide kalau saya masih belum
begitu paham sih sama yang enabling linkage ini sih. Oh, Dia oke. kan di sini menurut penjelasannya hubungan antar organisasi dan kelompok sosial yang memberikan otoritas dan kontrol yang memungkinkan organisasi eksis. Mungkin bisa Iya. dikasih contohnya nih Mbak Rina. Iya, oke. Kalau menurut saya, Mas Lugas, nah enabling linkage ini dia banyak berhubungan dengan pemerintah karena kita tahu dong salah satu organisasi yang punya otoritas kontrol pastinya pemerintah gitu. Jadi otomatis perusahaan harus menjalin hubungan dengan pemerintah supaya organisasinya eksis gitu. Kalau untuk contohnya mungkin kita bisa membantu program-program pemerintah. Misalkan perusahaan saya ini adalah saya bergerak di bidang kontraktor gitu kan. Nah, kalau kontraktor kita bisa membantu, proyeknya pemerintah gitu. Mungkin dengan menjalin kerjasama atau bikin campaign apa dengan pemerintah gitu. Jadi pemerintah tahu disupport oleh, organisasi yang punya kualitas yang baik gitu. Sedangkan kita juga dapat exposure kalau produk kita tuh diterima gitu loh sama pemerintah, dipakai gitu. Mungkin kurang lebih sih contohnya kayak gitu, enabling linkage antara hubungan organisasi dengan pemerintahan. Jadi yang bisa kita support buat pemerintah tuh apa gitu. Karena kan nanti kalau kita udah support pemerintah, otomatis untuk segala perizinan menurut saya sih bakalan dipermudah ya. Kurang lebih sih kayak gitu sih pengalaman kita gitu. Oke. Oke, itu tadi tentang bentuk-bentuk hubungan komunitas. Terus ke next slide. Nah, ini nanti mau saya jelaskan tentang langkah-langkah hubungan komunitas. Nah, gimana sih caranya melakukan, hubungan komunitas, langkah-langkahnya tuh apa sih yang harus dilakukan oleh PR gitu. Nah, ternyata untuk bekerja sama dengan komunitas, ini langkah-langkahnya sama aja kayak apa yang dilakuin PR untuk, melakukan atau membuat perencanaan strategi komunikasi mereka gitu. Dan ini tahapan kerjanya menurut Kutlib Center dan Broom. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Jadi kita harus tahu dulu nih masalahnya apa, lalu kita buat perencanaannya, kita susun programnya, terus kita melakukan tindakan dan pastinya kita harus berkomunikasi, lalu baru kita evaluasi programnya gitu. Sama aja kayak kita melakukan program-program atau berhubungan dengan customer dan lain-lain. Itu. Boleh di next slide mungkin? Ya. Sudah, Mbak. Oke, ini strategi community relation. Jadi untuk melakukan yang tadi langkah-langkah, ternyata PR itu harus susun strateginya nih. Gimana sih caranya berhubungan dengan komunitas, kayak gimana, apa yang perlu kita rencanain supaya kita bisa berhubungan dengan komunitas. Jadi kalau menurut website PR Superstar UK, ini salah satu website PR ternama di Inggris, dia menjelaskan kalau untuk strateginya kita harus berinvestasi pada profesional. Jadi komunitas yang gede gitu lah, supaya kita dapat exposure-nya juga lebih tinggi. Lalu kita harus tinjau tujuan dan nilai perusahaan, kita harus tetapin tujuan yang jelas. Kita juga harus konsultasi nih dengan karyawan kita untuk menentukan strategi, karena kan karyawan itu orang yang paling tahu gimana keadaan lapangan, kondisi lapangan. Lalu kita harus tentukan jenis proyeknya seperti apa, dan kita juga harus kombinasikan dengan strategi PR yang lain. Itu. Boleh di next slide? Dan ini untuk studi kasusnya, untuk hubungan relation implementasi program CSR PT Jarum. Nah, jadi PT Jarum ini adalah salah satu perusahaan rokok. Kita tahu PT Jarum ini perusahaan yang cukup besar dan dia ini punya serangkaian kegiatan community relation yang dilakukan oleh public affair mereka. Dan cara mewujudkannya ini mereka dengan melakukan kayak semacam program CSR gitu. Nah, programnya ini banyak banget kalau PT Jarum, mungkin karena perusahaan ini juga salah satu perusahaan yang berpengaruh di Indonesia kalau untuk melaksanakan program CSR-nya. Mereka ini punya program namanya perusahaan
bakti perusahaan kepada negeri. Nah, programnya ada bakti sosial, bakti pendidikan, bakti olahraga, bakti budaya, dan bakti lingkungan. Dan ini contohnya kayak seperti di gambar, itu ada Asosiasi Persatuan Bulu Tangkis, PBSI. Nah, mereka kerjasama dengan PBSI ini untuk mencetak atlet-atlet bulu tangkis terbaik di Indonesia. Dan ini terbukti gitu loh. Kalau CSR-nya mereka ini berhasil. Lalu ada juga mereka berasosiasi dengan universitas untuk menyalurkan Jarum Beasiswa Plus, dan juga ada kerjasama dengan Korem 061 Surya Kencana dalam penanaman 500.000 pohon trembesi di Jawa Barat. Tuh sih, ada yang mau didiskusikan mungkin dari tadi tuh studi kasus, langkah-langkah untuk hubungan relation seperti apa, community relation. Mau tanya dong Mbak Rina. Oke, silakan. Ini kan kalau melihat dari strategi atau bentuk komunitas ya, hubungan komunitas yang sama PT Jarum ini tadi itu adalah yang kayak kita tahu lah ya, dia jadi kayak semacam sponsorship juga untuk acara olahraga badminton. Iya, betul. Ya kan, dan itu kita udah tahu brandingannya itu luar biasa sekali. Iya. Di event badminton ini gitu kan, lagi salah satu olahraga yang paling digemari di Indonesia sih. Iya. Berarti bisa dikatakan salah satu bentuk community relation itu sponsorship juga nggak sih? Iya, bisa dikatakan seperti itu, karena kan tadi kok dengan cara sponsorship kita bisa mengkomunikasikan nilai perusahaan kita ke masyarakat, kurang lebih kan kayak gitu. Nah, mereka itu tujuan sponsorship itu untuk apa sih gitu kan? Mereka itu mau menebarkan value-nya mereka. Oh, kalau perusahaan Jarum ini adalah perusahaan yang bisa loh memberikan kontribusi kepada negeri gitu, bisa loh memberikan kontribusi kepada masyarakat gitu. Jadi kegiatan sponsorship kalau menurut saya merupakan salah satu bentuk hubungan komunitas gitu. Cuma mungkin hubungan komunitasnya kalau kayak gini kan mereka sponsorshipnya ke siapa? Biasanya ke PBSI gitu kan. Nah, ini kan salah satu bentuk hubungan. Jadi PBSI dapat support dana, lalu dari perusahaannya si Jarum sendiri ini dapat exposure dari masyarakat kalau Jarum ini sangat concern terhadap bakti olahraga. Jadi ternyata perusahaan Jarum ini nggak cuma jualan racun gitu. Kurang lebih gitu lah ya Mas Yoga. Ternyata selain menjual rokok gitu kan, ternyata perusahaan ini melakukan kebaikan gitu. Karena menurut saya ya, untuk zaman sekarang Mas Lugas, setuju gak sih kalau konsumen itu membeli karena faktor emosional gitu. Jadi setelah ada cerita baru mereka iya nih beli aja. Nanti setelah beli baru mereka pastiin jadi keputusan membeli ini bukan karena produknya berkualitas, tapi karena dia ini mensupport atlet-atlet gitu. Jadi ada ceritanya, gitu nggak sih? Kalau menurut saya sih gitu. Mungkin kayak mau nambahin kali sih Mbak. Boleh. Jadi kayak kalau menurut pandangan saya, jadi selain dengan adanya sponsorship di sini, mereka kan juga membentuk kayak semacam akademi badminton sendiri gitu kan. Iya, betul. Dia punya akademi ya. Iya, itu mungkin yang dikatakan sebagai komunitas ya gitu kan. Jadi nggak hanya bergulat dengan sponsorshipnya aja, tapi secara value-nya, secara community yang mau dia create, dia dapat tuh dengan sekolah badminton, kompetisinya dan sebagainya sih. Iya, benar-benar banget karena mereka bisa memanfaatkan itu ya. Jadi kerjasamanya nggak cuma satu komunitas nih, nggak cuma sama PBSI, tapi perusahaan kita juga bisa membentuk komunitas dan bekerja sama dengan komunitas atlet gitu lah ya, kurang lebih gitu. Ya, setuju banget sih kayak gitu. Ya, berarti ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan Barina tadi, bentuk-bentuk hubungan komunitas ya. Karena kalau dilihat dari pengertiannya, hubungan dengan elemen yang bentuk yang nomor 4, diskusi, linkage, hubungan dengan elemen dalam masyarakat. Betul ya Marina ya? Iya, benar banget. Ini salah satu contoh bentuk hubungan komunitas yang diffuse linkage itu. Gitu sih.
Nah, ini kayaknya pembahasan kita udah habis nih. Boleh di next slide? Iya, sudah. Ini slide terakhir. Jadi kita mau nggak cuma kita doang nih yang berdiskusi di presentasi podcast santai kali ini. Kita juga mau ajak teman-teman yang dengerin podcast ini untuk diskusi di kolom komentar. Gitu. Gitu aja. Terima kasih Mas Diki dan Mas Lugas untuk partisipasi diskusinya. Saya tutup presentasi ini. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.